Jaja, dengan tekad seorang raja dan otak seorang saudagar, menolak tunduk. Ia mengirim surat-surat resmi kepada pemerintah Inggris, membela haknya sebagai pemimpin merdeka. Ia mempekerjakan pengacara Inggris untuk membela kepentingannya di tanah Inggris. Ia bahkan mengancam untuk menghentikan seluruh perdagangan jika intervensi Inggris semakin dalam. Namun kekuatan kolonial tidak mengenal batas etika. Pada tahun yang nahas, seorang perwira Inggris bernama Harry Johnston mengundangnya ke kapal untuk berunding. Jaja datang dengan rasa percaya dan martabat tinggi. Namun ia dihianati. Ia ditangkap dan diasingkan ke Kepulauan Karibia, lalu ke Fairtoe, dan kemudian ke Kepulauan Canary. Seluruh Opobo menangis, dan sungai-sungai berubah menjadi diam saat sang raja mereka direnggut. Bab 4. Rindu Tanah Lumpur. Dalam pengasingan, tubuh Jaja melemah, namun jiwanya tetap menyala. Ia mengajukan permohonan untuk pulang. Petisi demi petisi diajukan. Bahkan masyarakat Inggris yang sadar akan ketidakadilan mulai bersimpati padanya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, pemerintah Inggris mengizinkannya kembali. Namun takdir telah kejam. Dalam pelayaran pulangnya ke tanah air, ke dermaga tempat rakyatnya masih memandang ke laut setiap hari, Raja Jaja wafat. Ia meninggal di kapal. Tubuhnya jauh dari tanah yang ia bangun dengan kerja keras, diplomasi, dan keteguhan. Bab 5. Warisan Raja Pedagang. Jaja dari Opobo bukan sekadar raja. Ia adalah lambang perlawanan cerdas terhadap kolonialisme. Ia membuktikan bahwa seorang anak budak bisa menjadi pendiri kerajaan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh keberanian menegakkan hak dan martabat. Opobo mengenangnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai bapak, pelindung, dan sahabat sungai-sungai mereka. Hari ini, namanya abadi di antara riak air Niger dan dalam hati mereka yang mencintai kebebasan. Dan angin dari rawa masih membawa bisikan bahwa di antara lumpur dan pelabuhan pernah berdiri seorang Raja Jaja yang tidak pernah tunduk. Bab 6. Anak sungai yang mendengar dewa. Sejak kecil, Banaso suka duduk di pinggir air, menatap arus yang membawa dedaunan dan ranting, membayangkan bahwa ia juga akan dibawa oleh nasib ke tempat jauh. Ia suka bertanya pada ibunya, mengapa sungai tidak pernah kembali? Dan ibunya menjawab, karena sungai tahu, di hulu atau di hilir, takdir akan menjemputnya. Ketika ia dijual dan dibawa kebun, air matanya tidak jatuh. Ia hanya menggenggam tanah dalam sakunya dan bersumpah, suatu hari aku akan kembali, tidak sebagai budak, tapi sebagai penguasa.